Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang padang gurun dalam hidup kita. Rupanya, ide tentang padang gurun di dalam hidup rohani itu sangat penting. Kenapa? Karena memang padang gurun mempunyai peranan yang sangat istimewa dalam kehidupan tokoh-tokoh rohani besar. Hampir semua tokoh yang ada di dalam kitab suci yang besar-besar, yang istimewa, itu pernah mengalami masa padang gurun. Musa jelas membawa bangsa Israel di padang gurun 40 tahun lamanya. Nabi Elia, Nabi Elisa tinggal di padang gurun. Yohanes juga di padang gurun. Tuhan Yesus sendiri dicobai di padang gurun 40 hari 40 malam. Dikatakan Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Jadi padang gurun itu memang tempat istimewa secara rohani. Kita juga mengingat ada banyak tokoh besar, Santo Santa. Yang kita kenal sangat hebat adalah Santo Antonius yang agung, pertapa di padang gurun. Mengapa padang gurun begitu penting? Karena di padang gurunlah kita bisa bertemu dari hati ke hati. Disinilah Tuhan secara khusus memperhatikan kita. Karena hanya ada Tuhan dan saya. Dan persis di padang gurun itulah kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa hidupku ada di tangan Tuhan. Karena di padang gurun hidup saja sulit, bertahan saja susah. Mencari makan tidak mudah, mencari air untuk minum sama saja. Karena itu bisa hidup, itu sudah luar biasa. Dan sungguh orang yang bisa hidup dan bertahan di padang gurun, mereka sadar itu semua karena Tuhan. Nah, itulah yang terjadi. Yang lainnya menjadi tidak relevan. Masa di padang gurun kita mau pakai baju bagus, merek Prada, Mango, pakai tas yang Louis Vuitton atau apa itu namanya, Hermes atau elek, makan tuh elek. Di padang gurun nggak relevan. Karena itu menjadi sederhana. Juga sakit hati tersinggung di padang gurun nggak relevan. Lah nggak ada orang, mau tersinggung sama siapa? Bahkan kalau lama di padang gurun sendirian, kita merindukan seseorang untuk menemani kita. Bahkan teman yang paling menjengkelkan pun tidak apa-apalah, yang penting ada. Nah, padang gurun mengingatkan kita apa yang penting, apa yang relevan. Dan disitulah Tuhan paling dekat dengan kita. Karena itu bangsa Israel itu ketika sudah hidup lama di tanah terjanji, tidak pernah melupakan masa-masa padang gurun. Mereka sering berkumpul sebagai keluarga lalu bercerita. Dulu di padang gurun betapa luar biasanya Allah merawat kita. Bahkan memberi makan kita secara istimewa. Memberi mana dari surga. Memberikan daging burung puyuh yang begitu banyak. Memberi air yang jernih yang mengalir dari gunung batu. Bayangkan. Istimewa, mereka tidak pernah melupakan itu. Mereka juga ingat bagaimana bangsa Israel diseberangkan di Laut Merah dari padang gurun wilayah Mesir menjadi padang gurun yang menuju ke arah tanah terjanji. Bahkan digambarkan masa padang gurun adalah masa ketika Allah seperti Raja Wali yang membawa anak-anaknya di atas kepaknya. Sangat istimewa. Tidak pernah bisa dilupakan. Karena memang masa padang gurun adalah masa penuh mujizat. Bagaimana tidak? Karena hidup kita sepenuhnya tergantung kepada Allah. Allah fokus memperhatikan kita dan kita fokus memperhatikan Allah.
Maka penting sekali masa padang gurun itu. Karena itu kita juga perlu mengalami masa padang gurun. Dan kita sering sebetulnya mengalami masa padang gurun itu, tetapi kita tidak tahu fungsinya. Dan karena itu kemudian kita malah mengeluh. Kapan masa padang gurun itu terjadi dalam hidup kita? Masa padang gurun terjadi ketika kita merasa menderita, hidup kita susah, dan sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Doa juga tidak nyaman, relasi kita dengan Tuhan nampaknya kosong. Relasi dengan sesama juga tidak membawa harapan. Itulah masa padang gurun. Yang diminta dari kita adalah bertahan dan fokus kepada Allah. Karena masa padang gurun itu justru saat istimewa. Kenapa bisa? Mungkin perumpamaannya seperti kisah yang sudah biasa kita dengar tentang footprints on the sand. Jejak kaki di atas pasir. Anda sudah mendengar cerita ini, tetapi mungkin perlu karena untuk memperjelas apa yang saya maksudkan. Jadi ada seorang pemuda yang bermimpi, dia mempunyai relasi yang sangat baik dengan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan, lihat kita sering berjalan bersama. Aku adalah Immanuel yang selalu menyertaimu. Dan mereka melihat jejak 2 pasang kaki di atas pasir. Bagaimana Tuhan selalu menyertai. Tetapi pemuda itu heran karena ada saat-saat di mana jejak kaki itu cuma 1. Dan ketika dia ingat, loh itu kan justru masa-masa saat saya sedih, susah, menderita. Tetapi pada saat itulah justru engkau meninggalkan aku. Lihat, jejak kakinya cuma 1. Dan Tuhan mengatakan, tunggu dulu, perhatikan baik-baik. Itu jejak kakimu atau jejak kakiku? Dan pemuda itu kemudian sadar, oh iya ya itu jejak kakimu. Lalu saya di mana itu? Nah pada saat itulah aku menggendong kamu. Di saat-saat sulit itulah aku menggendongmu. Itulah saat padang gurun. Saat Raja Wali menggendong anak-anaknya di atas kepaknya. Dan itu yang terjadi ketika kita mengalami kesepian, kesendirian. Tuhan tetap Immanuel. Tuhan tetap menyertai kita, bahkan sangat dekat menggendong kita. Saat-saat padang gurun adalah saat Tuhan menggendong kita. Maka ketika kita menderita, merasa kita ditinggalkan, merasa kita kesepian, ingatlah itu. Itulah masa padang gurun ketika Tuhan begitu dekat menggendong kita, saking dekatnya malah kita tidak merasa. Mungkin sama seperti Yesus ketika di atas kayu salib. Itulah padang gurunnya yang sebenarnya. Dan dia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Yesus tetap bertahan, tetap percaya, tetap berpengharapan. Karena memang Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita di padang gurun. Karena itu tokoh-tokoh besar selalu diajak oleh Roh Kudus untuk berada di padang gurun. Supaya mengalami kedekatan yang luar biasa, yang istimewa. Maka Anda dan saya, kalau mengalami padang gurun, siap-siaplah mujizat akan terjadi. Kita makin kuat, kita makin tahu, makin bijaksana. Melihat apa yang perlu dalam hidup kita. Apa yang tidak relevan menjadi tidak penting. Kemewahan, terkenal, nama baik menjadi tidak relevan. Bahkan sakit hati, tersinggung, tidak relevan. Karena hanya ada Tuhan dan saya. Dan Tuhan menggendong kita. Karena itu juga, kalau kita mengalami padang gurun, kita harus sabar, tekun, dan tetap percaya. Justru berpengharapan. Dan kita ingat setiap mujizat selalu terjadi sesudah kita mengalami derita yang hebat. Dan kita tahu persis firman Tuhan datang kebanyakan di padang gurun.
kepada Musa di padang gurun ketika ada semak yang bernyala tetapi tidak terbakar. Dalam Injil Lukas dikatakan bahwa pada zaman Kayafas menjadi imam besar, firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun. Nah, menarik sekali. Yesus sendiri memperoleh kekuatan sebagai anak Allah ketika dia dicobai di padang gurun dan dia tetap setia. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Dari satu pihak dia dicobai, tetapi dari satu pihak setan pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan karena sadar bahwa dia anak Allah, dia tidak perlu membuktikannya kepada siapapun termasuk kepada si jahat itu. Nah, itulah fungsinya padang gurun. Saking pentingnya kita justru harus bersyukur ketika kita memasuki masa-masa sulit. Itulah masa-masa di luar zona nyaman kita. Masa padang gurun adalah masa kita bertumbuh karena pengalaman akan Tuhan menjadi sangat intens. Fokus Tuhan kepada kita intens, fokus kita kepada Tuhan juga sangat intens. Kapan itu? Justru saat-saat derita, saat-saat tidak nyaman. Kalau saat nyaman, kita kadang-kadang abai. Tapi hati-hati, kalau kita di zona nyaman terus, kita lama-lama seperti kodok yang dipanasi sedikit-sedikit hangat, lalu nyaman, tidak lompat kemana-mana, lama-lama airnya mendidih, kita jadi kodok goreng. Artinya kita tidak bertumbuh, hidup rohani kita mati. Karena itu orang-orang yang rajin dalam hidup rohani, kalau tidak mengalami padang gurun, seringkali menciptakan padang gurun. Yang disebut dengan retret. Bahkan latihan rohani Santo Ignatius, yang 1 bulan 30 hari itu disebut dengan retret padang gurun. Kita masuk ke dalam keheningan untuk mengalami Tuhan secara intensif. Maka kalau Anda mengalami derita, Anda masuk ke dalam padang gurun, bersyukurlah. Pertama, Anda akan bertumbuh. Yang kedua, Anda disiapkan menjadi pasukan elitnya Tuhan. Dan yang ketiga, Anda akan mengalami betapa indahnya digendong oleh Tuhan. Dan menerima anugerah cinta yang begitu luar biasa. Karena itu, apapun yang terjadi, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.